Ada masanya, saya itu kesulitan berhadapan dengan emosi saya sendiri. Rasa takut, kesepian, stres, sedih, kelelahan, dan sebagainya. Mungkin kamu sekarang ini juga sedang mengalaminya ya. Kondisi di mana semacam berkelahi dengan diri sendiri. Saya kurang lebih bisa ikut merasakan betapa nggak enaknya kondisi seperti itu ya. Nah, gimana ya caranya mengendalikan emosi dan mengendalikan diri? Kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Selamat datang di Muda Rasa. Secara berkala, saya akan upload video seapa adanya seperti ini, yang semoga lo ya, bisa membantu mengudari, mengurai perasaan yang sedang kamu alami. Juga semoga ini bisa jadi tempat hening buat kamu menenangkan diri di tengah bising di luar sana. Seperti biasanya, video ini sengaja bikinnya seapa adanya mentah, nggak di ruang kedap suara. Jadi selain suara saya dan background musik tipis-tipis, mungkin kamu akan dengar juga suara-suara di sekitar tempat saya rekaman. Isi video ini sebatas yang saya pelajari dan alami. Jadi belum tentu cocok ya buat semua orang. Emosi dan pikiran yang nggak nyaman bisa sangat menyulitkan diri saya sendiri. Dulu, saya pikir itu caranya adalah dengan mengendalikan emosi. Kalau emosi yang muncul, yang saya judge negatif, saya berusaha melawannya, menghajarnya, mengusirnya, menghilangkannya. Saya berusaha menggantinya dengan emosi positif. Tapi sebaliknya, kalau emosi yang muncul yang saya judge positif, saya berusaha mempertahankannya, menggenggamnya. Saya berusaha agar pokoknya nggak berganti dengan emosi negatif. Nah, apa akibatnya? Saya itu malah kelelahan, terjadi ketegangan batin, sikap, perilaku, perkataan saya jadinya itu cenderung berlandaskan kemarahan, agresif. Lalu setelah begitu sering orang dekat ngingetin saya, teman-teman juga ngasih tahu saya sadar saya ini perlu berbenah, mengubah arah. Saya belajar pendekatan kesadaran. Jalan yang saya rasa lebih sehat, lebih welas asih buat saya. Ini membantu saya apa yang sebaiknya saya lakukan menyikapi emosi. Saya ceritakan di sini ya. Jadi biar kamu juga bisa ikut latihan, bisa kamu coba. Tapi sekali lagi, ini sebatas yang saya pelajari dan alami ya. Jadi belum tentu cocok buat semua orang. Ini beberapa tipsnya. Tips pertama, bedakan dulu emosi dan aksi. Emosi itu apapun yang terjadi di dalam diri kita. Sedangkan aksi itu yang kita keluarkan. Bisa berupa perkataan, sikap, perbuatan. Nah, di awal ini kita belajar menyikapi emosi dulu ya. Tips kedua, menyadari bahwa saya itu lebih berurusan dengan pikiran dan emosi saya sendiri daripada dengan situasi yang terjadi di luar diri saya. Mungkin kita tidak menyadari hal itu ya. Saya tuh seringnya lebih fokus pada apa yang terjadi di luar diri saya. Lah padahal yang lebih mendasar itu persoalan antara diri saya dengan pikiran dan emosi saya sendiri. Tips ketiga, menyadari bahwa saya sedang merasakan emosi yang tidak nyaman. Memberi validasi. Apakah ada sensasi tubuh yang mengikutinya? Misal loh ya, bau saya jadi kaku, atau punggung jadi terasa nggak nyaman, perut, asam lambung naik, dan sebagainya. Kalau ada, terus gimana? Saya berlatih hanya menyadari
sensasi tubuh itu. Ya kalau memang perlu minum obat ya minum obat. Kalau nggak ada sensasi tubuh itu, ya nggak perlu juga berusaha agar ada. Nggak perlu dicari-cari, nggak perlu diada-adain. Berlatih hanya hadir saja bersama seapa adanya momen itu. Nggak melawan, tapi juga nggak mempertahankan. Tips 4. Apakah ada pikiran yang menyebabkan munculnya emosi itu? Apakah ada pikiran yang ada di balik munculnya emosi itu? Kalau ada, berlatih sadari saja. Kalau nggak ada, ya seperti sebelumnya. Nggak perlu dicari-cari, nggak perlu diada-adai. Contohnya yang ada gimana? Begini. Contoh ini ya. Pikiran yang muncul adalah pikiran yang bersuara, seolah-olah bersuara, seharusnya yang terjadi kan nggak begitu. Atau pikiran yang, kenapa ya pekerjaanku kok banyak banget? Pikiran yang terus bertanya. Atau pikiran yang, pasanganku bikin aku marah banget. Seharusnya kan dia nggak ngomong gitu ke aku. Seharusnya dia bisa lebih ramah. Atau pikiran-pikiran yang semacam itu dan masih banyak contoh lainnya ya. Kita berlatih hanya sadari apapun pikiran yang muncul. Bisa juga dibantu, ini nggak harus sih, tapi ini bisa membantu, yaitu dengan menuliskannya. Tips kelima, berlatih hanya hadir dan menyadari emosi yang sedang muncul. Menyadarinya sebagai momen yang netral. Ketika muncul pikiran yang ngejudge, oh ini emosi negatif. Berlatih, sadari saja pikiran itu. Sebaliknya, ketika muncul pikiran yang ngejudge, nah ini emosi positif. Berlatih, sadari saja pikiran itu. Hanya sadari apapun sensasi yang muncul. Tidak perlu berusaha memberi label juga. Tidak perlu berusaha memberi nama juga. Kalau pikiran memberinya label, sadari saja pikiran itu. Emosi itu hanyalah suatu momen yang netral kan. Jadi berlatih untuk tidak perlu memberinya nama. Hanya sadari. Nggak negatif, tapi juga nggak positif. Tips ke-6, menyadari emosi itu selalu baru. Selalu berbeda dengan emosi-emosi sebelumnya. Mungkin sih hanya terasa mirip, tapi emosi itu selalu baru, selalu fresh. Ketika kita memberinya label, memberinya nama, sadarkah kita bahwa sebenarnya kalau kita memberinya label, memberinya nama, kita terjebak masa lalu. Nggak lagi menyadarinya sebagai emosi yang selalu fresh. Kenapa? Karena memberinya label, memberinya nama, itu kan dasar kita adalah data-data memori masa lalu. Contohnya gini, kita sekarang ini sedang muncul suatu emosi, dan emosi yang muncul sekarang ini itu kita beri nama emosi sedih. Pemberian nama itu kan berdasarkan, misal beberapa waktu lalu kita ini dikasih tahu kalau emosi dengan ciri-ciri begini begitu itu namanya emosi sedih. Akibatnya justru kita mengurung emosi itu, kita memberinya batas-batas sebagai emosi sedih. Kita tidak menyadarinya sebagai seapa adanya emosi itu. Dan ini terjadi bukan hanya emosi sedih saja, tapi juga terjadi dengan berbagai emosi lainnya. Bisakah kita berlatih hanya menyadari emosi tanpa memberinya nama, tanpa memberinya label,
tanpa menghakiminya, tanpa membedakan ini emosi negatif atau emosi positif. Bisakah kita seperti itu? Seperti anak kecil melihat bunga. Dia hanya menyadarinya tanpa memberi nama bunga itu. Jadi anak kecil ini belum tahu, belum dikasih tahu yang dia lihat itu bunga apa. Jadi dia hanya menyadarinya tanpa memberi nama bunga itu. Dia melihat bunga itu, ya seapa adanya bunga itu. Tapi ketika dia mulai diajari, bunga seperti itu namanya bunga mawar loh. Ya sebenarnya nggak salah juga sih ya. Kalau anak kecil diajari ciri-cirinya seperti ini, seperti itu, maka itu disebut bunga mawar. Yang begini, begitu, itu disebut bunga melati. Ya, diajari seperti itu nggak salah juga sih. Tapi akibatnya, di lain waktu, ketika dia melihat lagi bunga itu, pertanyaannya adalah, apakah dia melihat bunga itu seapa adanya seperti sebelumnya? Atau dia jadi sebatas melihat bunga itu, ya sebatas melihat bayangan image bunga mawar di pikirannya, atau dia sebatas melihat bayangan image bunga melati di pikirannya. Gimana ketika kamu membenci seseorang? Apakah kamu membenci orang itu senyatanya orang itu? Atau sebenarnya lo ya, yang kamu benci hanyalah bayangan sosok orang itu yang ada di pikiranmu. Begitu pula kalau kamu mencintai seseorang. Apakah kamu beneran mencintai orang itu senyatanya orang itu? Atau sebenarnya yang kamu cintai hanyalah bayangan sosok image orang itu yang ada di pikiranmu? Itulah yang terjadi ketika kita merasakan emosi. Apakah kita menyadari emosi itu seapa adanya emosi itu? Atau sebenarnya yang terjadi selama ini adalah kita sebatas menyadari bayangan, image, data, memori tentang emosi itu yang ada di pikiran kita. Sekali lagi, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, bisakah kita berlatih hanya menyadari emosi tanpa memberinya nama, tanpa memberinya label, tanpa menghakiminya, tanpa membedakan, oh ini emosi negatif, oh itu emosi positif. Tips ketujuh, berlatih hanya menyadari emosi tanpa menghakimi yang negatif maupun positif. Sehingga saya bisa mulai memberi ruang, saya bisa mulai menerimanya, bahkan mengapresiasi emosi itu seapa adanya emosi itu. Kalau kita mampu menyadari momen emosi itu muncul sebagai momen yang fresh, barangkali kita ini bisa menyadari keindahan momen per momennya. Bahkan kita bisa mencintai momen itu seapa adanya momen itu. Dengan begitu, emosi akan terbantu untuk pelan-pelan terurai, pelan-pelan berangsur surut, rilis dengan sendirinya. Itu tadi belajar menyikapi emosi di dalam dulu ya. Emosi itu nggak perlu dikendalikan, tapi berlatih disadari saja. Lalu aksi keluarnya gimana? Ketika kita sudah terlatih menyikapi emosi seperti itu, maka aksi kita, entah itu berupa perkataan, sikap, perbuatan yang keluar, akan lebih bijak, lebih mengarah tepat. Jadi bukan berarti nggak mengendalikan emosi itu aksi kita, apa yang kita lakukan seenak kita sendiri loh ya. Bukan. Aksi bijak dan tepat itu landasannya bisa berupa pengendalian pengekangan emosi dan akibatnya melelahkan, terjadi ketegangan batin. Di lain waktu bisa jadi hanya karena hal sepele emosi kita bisa meledak. Kamu pernah ngalamin nggak? Atau aksi bijak dan tepat itu
landasannya juga bisa berupa kesadaran, menyadari emosi, dan ini lebih hemat tenaga dan mengarah ke ketenangan batin, lebih terjaga kualitas welas asihnya. Nah, kamu lebih milih aksi bijak dan tepat yang landasannya apa? Landasannya pengendalian pengekangan atau landasannya kesadaran? Tentu tips ini perlu latihan. Nggak bisa langsung bisa. Buat saya, latihan ini sangat bermanfaat buat bekal menjalani hidup ini. Kita ini kan nggak bisa sepenuhnya mengendalikan kenyataan situasi yang kita alami. Setuju nggak? Tapi kita bisa mengendurkan jeratan pikiran dan emosi kita sendiri dengan berlatih hanya menyadarinya. Yang perlu kita ingat, kita ini sebenarnya lebih ribet loh berurusan dengan pikiran dan emosi kita sendiri daripada dengan situasi yang terjadi di luar diri kita. Contohnya gini, mungkin kamu sekarang ini sedang sendirian dan kamu nggak bisa mengubah kenyataan bahwa kamu sedang sendirian. Tapi kamu bisa loh, bisa berlatih mengendurkan pikiran dan emosi yang bergejolak di dalam dirimu yang membuatmu kesepian terasa begitu mengerikan. Dengan cara gimana? Dengan berlatih hanya menyadarinya, menyadari pikiran dan emosi yang ada di dalam dirimu sendiri. Dan mungkin momen kesulitan berhadapan dengan emosi kita sendiri kayak gini, itu bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk latihan menerima dan mencintai kenyataan di momen ini seapa adanya. Tanpa berusaha mengendalikan emosi, memberi ruang kepada emosi seapa adanya, sehingga aksi keluar kita, perkataan, sikap, perbuatan jadi nggak emosional, jadi lebih tepat. Saya sampai sekarang pun masih belajar, masih sering gagalnya. Gak apa-apa lah ya, manusia. Yang bisa diupayakan hanyalah belajar, dan belajar. Persoalan berhasil atau tidaknya, ikhlasin aja. Sekian Muda Rasa kali ini. Kalau video ini berguna untukmu, silahkan share ke teman dan keluargamu yang siapa tahu juga membutuhkannya ya. Mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.